وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah. Dan ini adalah majelis pertama kita, yaitu majelis pertama setelah naiknya BBM 10.000 katanya. Saya belum mencoba. Oh sudah, nanti kita coba. Ya nggak ada masalah mau naik mau turun, yang penting kita bisa beli berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihatkan hadis 2281. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Inna sesungguhnya syirara ummati, jelek-jeleknya umatku adalah ajra'uhum, yang paling berani di antara mereka, ala sahabati, terhadap sahabat-sahabatku. Hadis ini derajatnya dhaif, menunjukkan bahwasannya tanda orang jelek adalah kalau berani-berani mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka sangat gemar membenci dan mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebagaimana sudah banyak buktinya pada kajian-kajian YouTube yang ada pada mereka. Kita bisa membaca secara live streaming kajian mereka, bagaimana mereka mencela, mencaci sahabat-sahabat Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih dijelaskan bagaimana besarnya dosa mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, la'anallah, semoga Allah melaknat man sabba ashabi, orang yang mencaci sahabat-sahabatku. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, ini hadisnya sahih, menunjukkan bahwa mencela sahabat Nabi termasuk dosa besar karena diancam laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sekali-kali melaknat para sahabat Nabi. Adapun pertempuran antar para sahabat, Ali dengan Muawiyah, Ali dengan kelompok Tolhah dan sebagainya, itu semuanya hanya gara-gara salah ijtihad, bukan karena kefasikan, bukan karena kekafiran, tidak sama sekali. Sehingga para ulama mengatakan dalam peperangan-peperangan tersebut yang dalam pihak benar itu Sayyidina Ali, sementara sahabat-sahabat Nabi yang berseberangan itu mereka dalam salah, tetapi tidak kafir karenanya, tidak fasik karenanya. Kenapa? Karena melakukannya gara-gara salah takwil atau salah ijtihad, sehingga tidak menjadi fasik. Hukum asalnya perang sesama muslim kenapa? Fasik atau kafir. Nah, tapi kenapa tidak menjadi fasik atau kafir? Karena tadi salah takwil. Kita lanjutkan 282. Inna syarrina, sesungguhnya paling jeleknya pemimpin-pemimpin adalah al-hutamah, yang dolim-dolim, yaitu kepada rakyatnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Kata-kata hutamah itu arti asalnya adalah meremuk. Jadi maksudnya dia meremukkan rakyatnya dengan kedoliman semena-mena. Misalnya membebani rakyat beban yang mereka tidak mampu, atau misalnya mengambil keuntungan dengan merugikan kepada rakyat atau memberatkan kepada rakyat. Nah, saya nggak ngerti apakah naiknya BBM ini termasuk ini atau tidak, saya nggak paham. Karena saya nggak paham dunia-dunia kayak begitu. Nah, kalau itu adalah karena kezaliman, ini berarti termasuk hadis ini. 283. Inna syarran nasi manzilah, sesungguhnya paling jeleknya manusia kedudukannya indallah yaumal qiyamah, di hadapan Allah besok pada hari kiamat, adalah man, orang yang yakhafun nasu, orang-orang pada takut syarrahu, terhadap keburukannya. Hadis ini disahihkan oleh As-Suyuti, menunjukkan bahwa termasuk tanda orang jelek kalau orang-orang takut terhadap keburukan dia. Berarti sebaliknya, termasuk tanda orang baik kalau orang-orang mengharapkan kebaikan dia. Orang butuh utang, langsung teringat, oh Pak itu biasanya mau memberikan pinjaman. Nah, ini orang baik kayak begini. Kenapa? Karena bisa diharapkan kebaikannya.
284. Tapi kalau sebaliknya, begitu ketemu sudah takut, nah itu berarti apa? Berarti tanda jelek itu. Ada orang mengatakan polisi paling bagus tuh polisi tidur, itu pun masih mengganggu. Ini wallahu a'lam, benar apa enggak perkataan ini? Kalau benar perkataan itu artinya berarti ditakuti keburukannya, nah itu bisa jadi masuk di sini saya nggak ngerti. 284. Inna syarron nasi sesungguhnya paling jeleknya manusia manzilatan kedudukannya indallah yaumil qiyamah di hadapan Allah besok pada hari kiamat adalah man tarakahun nas orang yang manusia itu meninggalkan dia ittiqa'a fuhsyih karena menjaga diri dari kejelekan dia. Jadi orang-orang menjauh dari dia khawatir mendapatkan keburukan dari orang tadi. Nah, itu yang dimaksud fuhsyih ya, keburukan. Keburukan baik ucapan maupun perbuatan. Perbuatannya jelek sehingga menakuti orang lain sehingga orang tidak mau ketemu sama dia. Karena kalau ketemu pasti nanti kena dampaknya misalnya atau kena madharatnya. Nah itu tanda orang jelek. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu mari kita munculkan dalam diri kita tanda-tanda orang baik, yaitu orang-orang mengharapkan kebaikan kita dan orang-orang merasa aman terhadap keburukan kita. Karena sebagian orang itu terkenal, wah kalau orang itu pasti membawa keburukan. Misalnya ada gang sempit nih. Ada orang punya mobil tapi parkirnya tidak dimasukkan di dalam rumahnya, tapi di luar rumahnya padahal gangnya sempit. Sehingga mobil-mobil yang lain akan tercegat tidak bisa masuk. Nah ini berarti orang kalau mau biasa naruh di depan situ, itu berarti terkenal sudah merugikan orang. Nah orang seperti ini tanda tidak baik. Karena orang masuk gang pasti akan berdoa, ya Allah mudah-mudahan si orang itu tidak parkir mobilnya di depan rumahnya, menyebabkan saya nggak bisa masuk. Nah, itu tanda jelek kayak begitu kalau sampai ada orang berlindung dari keburukan orang tersebut. 285. Inna syihaban, sesungguhnya syihab, ismu syaitan, itu nama setan. Hadis ini derajatnya dhaif. Syihab itu artinya adalah obor. Kalau benar bahwasanya syihab itu termasuk nama setan, maka memang hukumnya menurut para ulama makruh menggunakan nama syihab untuk nama kita. Karena tidak sepantasnya manusia memiliki nama yang disematkan kepada setan. Hukumnya makruh menurut para ulama. Saya tidak menemukan yang mengatakan haram. Ya. Beda lagi kalau namanya setan. Nah, wallahu a'lam. Kalau setan ini mungkin haram, mungkin. Karena setan itu artinya dahsyat, jauh dari rahmat Allah. Nah, kita punya anak dikasih nama jauh dari rahmat Allah. Ini kan parah tapi. Tapi kalau dikasih nama syihab, obor. Nah, obor itu biasanya membakar. Hati-hati, anaknya nanti mudah terbakar nanti. Nah, maka nama syihab jangan dipakai. Tapi kalau Syihabuddin, nah insya Allah nggak apa-apa. Karena kita punya ustaz di apa Iskari, Ustaz Syihabuddin. Nah itu jangan disampaikan kepada beliau, Ustaz, Syihab itu nama setan. Oh jangan begitu. Oh, nama beliau itu Syihabuddin, bukan Syihab tok. Panjenengan yang menyingkat-nyingkat yang salah. Namanya Syihabuddin lengkapnya. Atau apa? Quraisy Syihab. Nah kalau hadis ini benar, maka berarti Syihab nama setan itu tidak sepantasnya dipakai. Quraisy Syihab itu kan Quraisy bin Syihab gitu loh. Nah, tapi Syihab itu juga nggak arti. Apakah itu juga singkatan dari Syihabuddin atau memang Syihab saja? Tapi yang jelas nama Syihab itu tidak bagus untuk kita pakai. Kenapa? Maknanya itu obor. Obor itu membakar. Itu sama dengan kita ngasih nama anak kita ribut, nanti bikin ribut terus. Ada anak kan namanya ribut itu. Saya juga heran, bapak ibunya mikirnya gimana? Dia anak dijenengi ribut. Apakah senang anaknya bikin ribut atau gimana? Enggak apa. Nah, nama-nama seperti ini harus dihindari. 286. Inna syuhada al-bahr. Sesungguhnya orang-orang mati syahid di laut. Indallah di hadapan Allah. Afdal lebih utama. Min syuhada il-bar. Daripada orang-orang mati syahid di darat. Hadis ini derajatnya dha'if. Yang dimaksud lebih utama adalah lebih besar pahalanya. Dan makna ini sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena perang di laut lebih susah daripada perang di darat. Apalagi di masa sahabat Nabi SAW. Belum ada
kapal-kapal yang seperti sekarang. Dan bahayanya lebih besar. Bahaya musuh sama bahaya tenggelam. Kalau di darat cuma satu bahayanya, bahaya musuh. Nah, pahala itu oleh Allah diberikan sesuai kadar kelelahan kita. Semakin lelah, semakin susah, semakin besar pahala. Innalaki minal ajri, pahala yang kamu dapatkan ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelah kan. Nah, maka makna hadis tadi sahih bahwasanya perang di laut lebih besar pahalanya daripada perang di darat. 287 Inna syahra Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan mu'allakun, tergantung bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. La yurfa'u, tidak diangkat, illa bizakatil fitr, kecuali dengan zakat fitrah. Hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maksud hadis ini adalah kalau kita puasa Ramadan tapi tidak membayar zakat fitrah, maka puasanya nggak diterima lagi. Tidak diangkat, maksudnya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal baik ini semuanya diangkat ke langit, disampaikan kepada Allah. Kalau Allah terima, maka kemudian diterima Allah. Kalau Allah tolak, ya diturunkan lagi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, surat Al-Fatir ayat 10. Hanya kepada Allah naiklah ucapan-ucapan yang baik, wal a'malus shalihu yarfa'u, dan amal saleh itu mengangkatnya. Nah, maka doa kita naik ke langit, amal kita juga naik ke langit, sholat kita naik ke langit. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi hendaklah kita membayar zakat fitrah, karena zakat fitrah itu menurut sepakat ulama hukumnya adalah wajib. Pendapat yang mengatakan zakat fitrah sunnah, pendapat yang syadz, yang janggal, sehingga seolah-olah pendapat itu tidak ada, tidak bisa digubris pendapat itu. Dan zakat fitrah disebut zakat fitrah karena dikeluarkan pada waktu Idul Fitri. Karena itu zakat fitrah jangan dikeluarkan di awal Ramadan. Tidak sah. Meskipun sebagian ulama berpendapat sah, tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Paling cepat sahabat mengeluarkan 2 hari sebelum hari raya. Maka kalau Ramadannya sampai 30 hari, berarti paling cepat tanggal 29. Tidak boleh tanggal 28. Karena tidak ada contohnya dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 288. Inna sahibas sultan, sesungguhnya sahabatnya penguasa, teman-temannya para penguasa, ala babi anatin, di atas pintu kesusahan, illa kecuali man asanallah, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dihasankan oleh As-Suyuti. Maksudnya orang-orang yang dekat dengan penguasa itu bahaya. Jadi babi anatin, pada pintu kesusahan, maksudnya dia berada dalam kesusahan yang membahayakan dia. Kalau dia tidak menyetujui penguasa tadi akan ditendang, kalau menyetujui padahal seringkali melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam, maka bahayanya dari sisi itu. Karena itulah para ulama mengatakan yang ingin selamat agamanya jangan dekat-dekat dengan penguasa. Kalau mau datang kepada penguasa, datang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mendekat untuk mendapatkan harta mereka, itulah orang-orang yang berada dalam babi anatin, dalam kesusahan yang membinasakan agama dia. Karena itu ada satu buku ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, Ma rawahul asatin fi adamil maji ila salatin. Riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama kokoh tentang tidak datangnya kita kepada penguasa-penguasa. Ya, jadi larangan untuk datang atau mendekati kepada para penguasa. Nah, ini ditulis oleh Imam Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. 2989. Inna sahibadain, sesungguhnya pemilik hutang. Pemilik hutang maksudnya orang yang memberikan utangan. Sahibadain maksudnya orang yang memberikan utangan. Lahu sultan, dia memiliki kekuasaan ala sahibi, kepada sahabatnya. Sahabatnya maksudnya orang yang dia hutangi. Hatta yaqdiyah, sampai dia melunasinya. Hadis ini dhaif. Hadis ini ada sababul wurudnya.
Ada seseorang datang kepada Nabi nagih utang dengan kasar. Mana belum dibayar utangmu gimana? Nah, para sahabat Nabi nggak terima, marah mereka. Maka Rasulullah menyampaikan, nggak usah marah. Memang orang yang menghutangi itu punya kekuasaan terhadap orang yang dihutangi sampai dilunasi. Biarkan aja. Akhirnya Nabi menyuruh supaya sahabat Nabi melunasi utang beliau. Dicarikan ternyata yang selevel nggak ada. Utangnya kan onta. Onta yang selevel nggak ada. Adanya onta yang lebih tua, berarti harganya lebih mahal. Nah, maka Nabi mengatakan silakan dibayar, nggak ada masalah. Karena paling bagusnya kita adalah yang paling bagus dalam melunasi utang. Utangnya 100 dibayar 105. Nah, itu bagus. Ini bukan riba. Riba itu kalau disepakati sebelumnya. Jadi makna hadis ini sahih karena diceritakan dalam hadis yang sahih seperti yang saya ceritakan tadi. Adapun ini sangatnya dhaif riwayat Ibnu Majah. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita menghutangi seseorang terus dia tidak melunasi kepada kita padahal sudah jatuh tempo dan dia mampu. Sudah jatuh tempo dan dia mampu. Maka boleh kita untuk melarang dia safar. Kamu nggak boleh safar. Kenapa? Karena safar nanti kamu melarikan hartamu. Saya nggak bisa menarik uang yang sudah saya berikan kepada engkau. Nah, sampai seperti itu sultan ya. Kekuasaannya salah satunya seperti itu. 290 Inna sahibal maksi sesungguhnya penarik pajak finnar masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Suyuti. Nah, maka ini perlu disampaikan kepada petugas pajak nih Pak. Sesungguhnya penarik pajak itu di neraka. Ini hadisnya harus mereka baca. Nah, maka ada seorang ustaz di Indonesia ini ditanya, Ustaz, saya kerja di pajak, gimana ini? Hadisnya menyatakan penarik pajak masuk neraka, gimana solusinya? Beliau mengatakan solusinya Anda keluar dari perpajakan. Jawaban beliau tegas seperti itu. Jadi penguasa itu tidak berhak narik pajak dari rakyatnya, nggak berhak. Kalau sudah ada zakat kalau masih narik pajak. Ya zakat itu yang digunakan untuk menghidupi para miskin dan sebagainya. Boleh penguasa menarik pajak dengan syarat pajak itu dikembalikan untuk masalah rakyat. Misalnya pajak motor boleh, tetapi uang yang terkumpul bukan untuk menggaji pejabat, bukan, nggak boleh menggaji pejabat, haram. Tapi digunakan untuk jalannya diaspal, diperbaiki sehingga tidak ada kecelakaan gara-gara jalan yang rusak. Nah, tapi ada bocoran ini, Pak. Kalau kita kecelakaan di jalan gara-gara jalan yang rusak, ternyata kita boleh menuntut kepada pemerintah. Dan mungkin bisa dimenangkan di pengadilan karena memang mereka salah. 291. Inna sahibas shimal. Sesungguhnya malaikat penjaga kiri. Yaitu yang berada di kiri kita yang menulis amal jelek kita. Layar fa'al qalam sungguh dia mengangkat pena silta sa'atin selama 6 jam. Anil abdil muslim dari seorang hamba yang muslim al-mufti yang berbuat dosa. Fa'in natima kalau dia menyesal wastaghfirullah istighfar kepada Allah minha dari perbuatan jelek tadi al-qaha malaikat pun melemparnya. Melempar maksudnya tidak mencatat ya. Melempar kejelekan tadi alias tidak mencatat. Wa illa tapi kalau tidak istighfar tidak menyesal kutibat wahidan maka dicatat satu dosa. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani menunjukkan rahmat Allah yang sangat besar kepada umat Islam. Kalau dia berdosa maka tidak langsung ditulis tapi ditunggu 6 jam. Kalau 6 jam ini ternyata dia istighfar menyesal tidak jadi ditulis. Tapi kalau tidak istighfar tidak menyesal baru ditulis. Tapi kalau malaikat yang di kanan maka setiap dia berbuat baik langsung tulis, nggak menunggu. Kemudian ini menunjukkan bahwa malaikat yang menjaga di kiri itu disebut sahibus shimal. Adapun yang menjaga di kanan ini disebut sahibul yamin. Adapun orang-orang mengatakan yang kanan raqib, yang kiri atid itu salah. Ya. Karena raqib atid itu adalah sifat, bukan nama. Jadi malaikat yang kanan sifatnya raqibun atid. Malaikat yang kiri sifatnya juga raqibun atid. Raqib itu mengawasi, atid itu disiapkan. Disiapkan oleh Allah untuk mengawasi kita. 292 Inna sesungguhnya sahibai dua malaikat pemegang as-suri
Sur itu apa? Trompet, sangkakala. Bi aidihima pada tangan-tangan keduanya kornani, ada dua tanduk, yaitu tanduk yang untuk trompetnya itu. Yulahidoni keduanya melirik an-nadhara pandangan. Mata yukmaroni kapan keduanya diperintah, yaitu kapan diperintah untuk niup, maka akan langsung ditiup sehingga terjadi kiamat. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya malaikat peniup sangkakala itu dua orang, sahibai, dua malaikat pembawa sangkakala. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Andaikan hadisnya sahih, andaikan, maka menunjukkan bahwa yang bertugas meniup sangkakala trompet pada hari kiamat itu adalah dua malaikat. Adapun para ulama sepakat bahwasanya peniup trompet itu namanya malaikat Israfil. Maka kalau hadis ini sahih, cara komprominya adalah berarti dua malaikat yang meniup, satunya namanya Israfil, satunya kita nggak ngerti namanya siapa. Karena Israfil ini disebut-sebut, kenapa? Karena berarti dia yang lebih mulia dari dua malaikat ini. Ini kalau hadisnya sahih ya. Tapi kalau hadisnya dhaif, maka kita tidak bisa menjadikan sebagai dalil bahwa malaikat peniup trompet ada dua orang. Yang jelas Israfil itu sahih hadisnya. 293. Inna sesungguhnya shadaqatas sirri, sedekah rahasia, tudfi'u ghadabar, memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sedekah rahasia lebih utama daripada sedekah terang-terangan. Karena itu banyak di antara para ulama yang sedekah rahasia sampai yang disedekah itu nggak tahu siapa yang ngasih sedekah. Misalnya sebagian ulama salaf yang setiap malamnya keliling kampung membagi beras-beras pada waktu itu untuk janda-janda. Mereka sebenarnya nggak ngerti ini dari siapa, karena baginya pasti malam hari ketika sudah tidur dan hanya ditaruh di depan pintu rumah. Pagi harinya bisa mengambil beras tadi. Diketahuinya setelah ulama ini mati, ternyata di sininya itu ngapal Pak, hitam. Dan setelah kematian dia sudah nggak ada lagi beras-beras di depan rumah para janda. Nah, orang-orang jadi tahu, oh berarti Pak Kiai itu ya biasa melakukannya. Karena dia ngangkut beras setiap malam, akhirnya Pak, sininya jadi ngapal hitam. Ini Masya Allah, ulama-ulama kita Masya Allah. Wa inna silaturahim dan sesungguhnya silaturahmi tazidu fil umur, menambah usia kita. Yang dimaksud silaturahmi adalah berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Yang dimaksud menambah umur maksudnya menambah berkahnya umur. Kalau umurnya tidak bertambah, kita tetapkan misalnya 50 tahun, ya 50 saja. Tapi 50-nya berkah. Wa inna sana'i'al ma'ruf dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik tapi menjaga masari'ah, kematian-kematian asu yang jelek. Jadi kalau kita ingin husnul khatimah, maka sering-seringlah berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Wa inna qawla la ilaha illallah dan sesungguhnya ucapan la ilaha illallah tadfa'u mencegah atau menolak an qailiha dari pengucapnya tis'atan wa tis'ina baba 99 macam minal bala dari ujian dari musibah. Adnaha yang paling rendah dari 99 tadi adalah al-hammu sedih atau gelisah. Hadis ini derajatnya dhaif. Jadi maksudnya kalau kita ingin hatinya tidak gelisah, tapi hatinya selalu gembira, sering-sering mengucapkan apa? La ilaha illallah. Semakin sering mengucapkan la ilaha illallah, kita dikirim sinar oleh Allah, maka hati jadi terang, jadi gembira. 294. Inna sesungguhnya tula lama salatir rajul, salat seseorang, wa qisara dan pendek khutbatihi khutbahnya. Ma'innatun itu tanda min fikhihi dari paham dia terhadap agama. Fa'atilu shalah maka panjangkanlah salat, wa aqsirul khutbah dan pendekkanlah khutbah. Wa inna dan sesungguhnya minal bayan di antara penjelasan lasidra sungguh ada yang menyihir. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Maksud hadis ini adalah salat Jumat dan khutbah Jumat. Jadi panjangkanlah sholat maksudnya sholat Jumat. Pendekkanlah khutbah maksudnya khutbah Jumat.
Apa maksudnya panjangkan sholat, pendekkan khutbah? Para ulama mengatakan maksudnya sholatnya lebih panjang kalau dibandingkan dengan khutbahnya. Loh kok bisa sholatnya lebih panjang? Karena inti dari ibadah Jumat itu sholatnya, bukan khutbahnya. Khutbah itu hanya sekedar mukaddimahnya saja. Tautiah atau mukaddimah. Seperti misalnya nih Pak, ini teh. Ini mukaddimah nih Pak. Di balik tehnya ada apa? Hidangan yang lain. Maka yang lebih inti bukan tehnya. Yang lebih inti adalah apa? Hidangan yang lainnya itu. Makanya tehnya kan cuma segelas loh. Karena ini tidak inti. Yang inti lebih banyak. Kan lucu kalau yang inti lebih sedikit. Misalnya hidangannya apa ini? Bakso. Ternyata disiapkan bakso satu mangkok isinya baru siji tok. Sementara tehnya sak gelas. Ini lucu. Oh, intinya bakso malah bakso sak grinding tok. Nah, maka khutbah Jumat juga begitu, khutbahnya 30 menit, sholatnya 6 menit. Jadi ini lucu. Ini seperti menghidangi orang satu grinding bakso, tehnya 3 gelas. Nah, ini lucu seperti ini. Tidak pas. Karena itu, ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Tapi dihidupkan oleh guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama dari Saudi, khutbah Jumatnya sekitar 8 sampai 10 menit. Sholat Jumatnya sekitar 12 sampai 15 menit. Demikian juga dihidupkan oleh guru kami, Ustaz Mudzakkir Allah Ta'ala, tapi sayangnya beliau sholatnya sangat lama. Khutbahnya paling-paling 8 menit, 10 menit, tapi sholatnya 30 menit. Sampai mami dong ngewel-ngewel kaki ini. Nah, kalau pengen nyoba kaki ngewel monggo nih, Jumatan sama satu lagi nih. Kalau saya memang kurang cocok saya, karena 30 menit untuk saya bagi orang tua itu keberatan. Karena yang dimaksud panjangkan salat ini bukan panjang sampai keberatan, bukan gitu. Tapi salatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita, rahimahullah ta'ala. Bukan panjang yang sampai memberatkan. Tapi ada ulama-ulama yang seperti itu ada. Ya, Ibnu Qayyim terkenal ya, sholat yang panjang ya. Dan ditegur itu tidak pernah maintain ya. Sekarang itu yang salah paham. Sebenarnya sholatnya seperti saya. Kemudian minal bayan kasih penjelasan itu ada yang menyihir. Maksudnya sebagian penjelasan itu ada yang memutarbalikkan fakta. Sehingga mengatakan yang hak jadi batil, yang salah jadi benar. Seperti sihir itu. Tali tapi terlihatnya ular, tapi hak menjadi batil seperti ini. Nah, ini berarti Nabi mencela ucapan-ucapan yang dibagus-baguskan, tapi sebenarnya isinya adalah membela kebatilan. Itu nggak bagus. Paling bagus adalah ucapannya singkat, padat, isinya kebenaran semua. Selesai. Itu lebih manfaat. 295. Inna sesungguhnya mata ada bil qabr, rata-rata siksa kubur minal baul, dari sebab kencing. Fatanazzahu, maka menjauhlah kalian minhu, dari kencing. Maksud hadis ini adalah bahwasanya kalau kita tidak terjaga dari kencing sehingga kencingnya nyiprat pada baju kita, pada celana kita, kemudian kita masih pakai celana yang najis tadi, itu yang menyebabkan siksa kubur. Makanya lebih bagus kencing dengan duduk daripada kencing dengan berdiri. Bukan berarti haram kencing berdiri, bukan ya. Karena Nabi juga pernah kencing berdiri ketika tempatnya memang tidak memungkinkan duduk. Tapi rata-rata Nabi kencingnya dengan duduk. Dan kencing dengan duduk itu lebih aman karena tidak akan nyiprat pada pakaian gitu. Tapi kalau berdiri, nah, karena jantungnya lebih lebih jauh, sehingga nyipratnya lebih dahsyat. Jadi semakin jauh jatuhnya itu semakin nyipratnya dahsyat. Nah, maka jangan kencing dengan berdiri. Karena kalau kencing dengan berdiri itu juga menyerupai binatang-binatang. Mereka kencingnya dengan berdiri. 296. Inna adada durajil jannah. Durajil apa darajil? Darajil. Inna sesungguhnya adada jumlah darajil jannah. Tingkatan-tingkatan dalam jannah ada dua Al-Quran. Seperti jumlah ayat-ayat Quran. Ayat Quran berapa? 6.666 ayat. Nah, berarti tingkatan di surga itu 6.666. Faman dakhala jannah, barang siapa yang masuk jannah, mimman qara al-Quran, dari orang yang membaca Quran, maksudnya hafal Quran,
lam yakun fawqahu ahad. Tidak ada di atasnya seorang pun yang lebih tinggi derajatnya. Hadis ini disahihkan oleh Suyuti, tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi saya temukan hadis ini merupakan perkataan Aisyah sahih dalam riwayat kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan kalau Aisyah mengatakan padahal ini perkara yang gaib, itu pasti sumbernya dari Rasulullah SAW. Jadi ringkasnya hadis ini bisa diterima. Kemudian hadis ini kan bertentangan dengan hadis yang lain yang mengatakan derajatnya surga itu ada 100. Lainnya kok 6.666. Bagaimana ini cara mengkompromikan? Nah, para ulama mengatakan 100 itu adalah derajat inti, itu sangat bagus. Adapun derajat jannah ini yang sesuai dengan posisinya hafal Quran ini dijelaskan oleh sebagian guru kami, yaitu setiap derajatnya itu ada tingkatan-tingkatan tambahan. Jadi misalnya gini, ini kan 100 derajat surga nih. Seandainya derajat kita itu di angka 100, nah, maka kita sudah tinggi. Nah, di angka 100 itu masih ada derajat-derajat lagi di situ, bertingkat-tingkat lagi di dalam derajat 100 tadi. Tingkatan yang tertinggi pada derajat yang paling tinggi tadi adalah kalau orang hafal Quran semuanya. Karena dia suruh membaca satu ayat naik derajatnya, baca satu ayat naik lagi. Nah, maka masing-masing dari 100 derajat ini, dari angka 1 sampai angka 100, ini masing-masingnya ada derajat-derajat yang kecil-kecil tadi. Kalau kita masuk derajat yang paling rendah itu, kalau kita hafal Quran, maka nanti di derajat paling rendah, tapi posisinya paling tinggi. Ya. Paling tinggi dari derajat terendah ini. Demikian dijelaskan oleh sebagian guru kami. 297. Inna sesungguhnya iddatal khulafai, jumlah para khalifah ba'di sepeninggalku, iddatul nuqabai, sejumlah dengan pemimpin-pemimpin Musa, yaitu umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hadis ini derajatnya dhaif. Pemimpin-pemimpin umatnya Nabi Musa, jumlahnya berapa? Disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Al-Maidah ayat 12, "Wa ba'athna minhum 12 naqiba." Kami utus dari mereka Bani Israel 12 pemimpin, yaitu dari umatnya Nabi Musa alaihi wasallam. Berarti maksud hadis ini jumlah para khalifah sepeninggal Nabi ada 12 khalifah. Yang dimaksud khalifah di sini adalah orang-orang yang melanjutkan khilafah yang benar. Maka pasti yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Hasan bin Ali, tapi khilafahnya cuma 6 bulan. Kemudian yang ketujuh Muawiyah, ini adalah raja pertama setelah habisnya masa khilafah, tapi masih membawa keberkahan dan rahmat sehingga disebut khalifah juga. Setelah itu masa Yazid bin Muawiyah ini orangnya diperselisihkan. Banyak yang mengatakan dia itu orang yang fasik, orang yang dolim. Nah, berarti tidak termasuk 12 ini. Berarti siapa? Setelah Muawiyah, menurut sebagian ulama adalah Abdullah bin Zubair. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Al-Muqtadi, ini khalifah dari Bani Abbasiyah. Karena dia itu posisinya seperti Umar bin Abdul Aziz di dalam khilafah Bani Umayyah. Jadi di Bani Umayyah ada Umar bin Abdul Aziz, di Bani Abbasiyah ada Al-Muqtadi. Kemudian Al-Zahir Al-Abbasi, ini juga khalifah Bani Abbas. Ini 10 khalifah sudah lewat. Kemudian setelah itu khilafah punah. Sampai hari ini tidak ada khilafah. Berarti masih tersisa 2 khalifah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah Imam Mahdi. Nah, berarti masih ada 2 lagi nih. Satunya Imam Mahdi, satunya kita nggak ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Ini menurut penafsiran sebagian ulama. Karena ada lagi yang mengatakan bahwasanya 12 khalifah itu semuanya sudah lewat dan semuanya diurut. Berarti diurutkan saja dari Abu Bakar sampai 12 khalifah berikutnya, urut semuanya. Termasuk Yazid bin Muawiyah dimasukkan di situ. Tapi kalau Yazid bin Muawiyah dimasukkan di situ, itu dia disebut sebagai khalifah bukan karena kebaikan dia, bukan.
Tapi karena kondisi umat Islam pada waktu itu masih bersatu. Tidak ada peperangan antara mereka. Tapi setelah 12 khalifah kurun ini, faktanya memang setelah itu para khalifah-khalifah saling bunuh. Jadi sudah tidak lagi sepakat umat Islam membayar satu khalifah. Tapi di sana ada membayar sana, di sana ada sana, sehingga saling bunuh antara mereka sampai akhirnya khilafah Bani Umayyah hapus gara-gara kalah dengan Abbasiyah. Setelah itu Abbasiyah hapus gara-gara kalah dengan musuh. Akhirnya muncul Utsmaniyah. Setelah itu hapus sampai sekarang ini tidak ada khilafah sama sekali. Astagfirullahaladzim li wa lakum. Ini termasuk satu dosa umat Islam karena tidak menegakkan khilafah yang semestinya mereka dipimpin oleh satu pemimpin dalam di atas muka bumi ini. 292. Inna sesungguhnya idhamul jaza besarnya pahala atau balasan ma'idhamil bala menyertai besarnya musibah. Wa inna Allah ta'ala dan sesungguhnya Allah ta'ala idza ahabba qauman kalau mencintai suatu kaum ibtalahum Allah menguji mereka. Faman radiya barang siapa yang ridha dengan ujian Allah falahu ridha maka baginya ridha Allah. Wa man safida barang siapa yang murka terhadap ujian Allah fala sukhtu maka baginya murka Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa ujian bagi seorang muslim mendatangkan pahala. Dan ujian itu bermacam-macam. Sakit itu ujian, utang itu ujian, miskin itu ujian, pusing, batuk, pilek, sakit semuanya itu ujian. Nah, itu semuanya ujian. Dan Allah mengatakan, dan Nabi mengatakan, kalau Allah cinta suatu kaum dikasih ujian. Makanya fakta para nabi-nabi itu kalau dapat sakit itu sakitnya pasti double lebih sakit daripada umatnya. Demam misalnya, Nabi Muhammad kalau dimakan badannya pas belum, itu double 2 kali lipat daripada demamnya umatnya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah sehingga dikasih ujian yang lebih besar. Tujuannya apa? Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, Mas perak itu diuji dengan api. Nah, maka akan terbukti emasnya atau tidaknya dengan api dari panas dahsyat. Nah, orang-orang baik diuji dengan musibah-musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang baik setiap diuji musibah itu hatinya selalu ridho. Nah, begitu hatinya ridho, dapat ridho Allah. Nanti diuji lagi, hatinya ridho, dapat ridho Allah, dapat ridho terus. Padahal ridho Allah itu sesuatu yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ridwanun minallahi akbar. Surat At-Taubah ayat yang ke-72. Ridho dari Allah adalah akbar, perkara yang terbesar. Atau ridho dari Allah lebih besar daripada surga yang disebutkan sebelumnya fi jannati adn. Karena itu kaum muslimin, kalau kita dapat musibah, itu adalah tinggal satu langkah kita dapat ridho Allah. Tinggal langkah hati kita ridho. Nah, sudah dapat musibah, hati ridho, sudah langsung dapat ridho Allah saat itu juga. Karena itu sebagian ulama itu malah suka kalau dapat musibah, sebagaimana kita suka dapat duit. Mereka kalau dapat musibah, alhamdulillah, bersyukurnya bukan main. Kenapa? Ini dianggap tanda cinta Allah datang lagi. Tanda cinta Allah datang lagi. Semakin senang. Ada seorang wanita tua di Hadramaut naik bisnya kaget mandek tiba-tiba. Maka dia terpelanting jatuh sampai hampir jatuh dari bisnya. Berdarah-darah wajahnya. Orang kaget semuanya ingin menyelamatkan beliau. Tapi lebih kaget lagi ketika mereka mendengar beliau mengatakan Alhamdulillah. Jadi berdarah-darah malah Alhamdulillah. Ini orang-orang khusus kayak gitu. Kalau kita kan mungkin marah-marah misalnya sopir wah serang gedang tenan. Nah, dia tidak, tapi Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Dia tahu ini Allah cinta sama saya ini dikasih musibah saya. Yang namanya di bis gak ada yang jatuh, saya sendiri yang jatuh. Berarti saya paling dicintai sama Allah. Masya Allah. Ini husnudzonnya sama Allah segitu itu. 299.
Inna ilman, sesungguhnya ilmu, la yuntafa' bihi, yang tidak dimanfaatkan dengannya. Kakanzin, itu seperti simpanan, la yunfaqu minhu, yang tidak diinfakkan darinya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Maksudnya, ilmu yang tidak dimanfaatkan atau tidak bermanfaat itu menjadi bumerang untuk diri kita. Sebagaimana harta kalau kita simpan, kita kalau tidak dikeluarkan zakatnya, itu jadi bumerang untuk kita nanti di akhirat. Kita akan disiksa dengan harta tadi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya, kabar gembiralah mereka dengan siksa yang menyakitkan. Pada hari akan dipanaskan padanya dalam neraka jahanam, lalu disetrika dengannya jidat mereka dan lambung mereka dan punggung mereka. Ini adalah simpanan yang kalian simpan dulu, maka rasakan apa yang kalian simpan sendiri. Ini surat At-Taubah ayat 35. Nah, ilmu juga begitu, Pak. Ilmu kalau tidak dimanfaatkan alias tidak diamalkan, nah, itu malah bisa jadi bumerang. Alhamdulillah min syarri dzalik. Karena itu setiap hari begini kita pengajian, ini berarti kita tambah ilmu, ini berarti harus juga tambah pengamalannya. Karena kalau tidak tambah pengamalannya berarti kita tahu tetapi tidak mengamalkan. Misalnya tahu riba haram tapi masih saja mau riba, itu berarti tidak mengamalkan. Ini berarti apa? Itu jadi bumerang ilmu kita nanti. Karena itu jangan sekali-kali pinjam uang dari bank, pinjam uang dari bank itu akadnya akad riba. Nah, itu. Kecuali kalau terpaksa. Para ulama fatwakan terpaksa riba itu sama dengan terpaksa makan bangkai yang kita dapatkan. Karena nggak ada makanan yang lain. Tapi jangan ngaku terpaksa. Wah, saya terpaksa ini. Bukan, itu ngaku terpaksa saja. Terpaksa itu ketika betul-betul mendesak, nggak ada yang lain. Kecuali itu, ya sudah. Dan sangat perlu sekali. Misalnya sakit nggak bisa bayar obatnya, kalau nggak dibayar nggak bisa keluar dari rumah sakit, misalnya pinjam ke sana kemarin nggak ada yang memberikan pinjaman, misalnya begitu. 2.300. Inna sesungguhnya Umar, para pemakmur buyutillah, rumah-rumah Allah, yaitu masjid, hum ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah. Maksudnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasanya kita mencintai keluarga kita, maka maksud keluarga Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud memakmurkan rumah Allah ada dua macam. Karena memakmurkan masjid itu ada dua macam. Yang pertama hissi, yang kedua maknawi. Hissi itu adalah memakmurkan bodinya masjid. Masjid disapu, masjid dipel, kacanya dilap, kemudian dipasangi lampu, kemudian dibersihkan WC-nya. Ini bodinya masjid yang dimakmurkan. Catnya diperbarui lagi kalau sudah rusak. Ditinggikan bangunannya kalau memang tidak cukup jamaahnya untuk menanam jamaahnya. Ini memakmurkan bodinya. Yang kedua, memakmurkan secara maknawi, yaitu dengan ibadah-ibadah. Datang sholat jamaah, datang untuk membaca Quran, datang untuk sholat duha. Bagi yang rumahnya di samping-samping masjid situ karena mepet dengan masjid, maka kalau di masjid lebih longgar, misalnya sholat duha di masjid silahkan. Kemudian juga menghadiri pengajian seperti ini, memasak untuk pengajian seperti ini, masak tehnya dan sebagainya. Ini semuanya adalah pemakmuran yang maknawi. Nah, pemakmuran yang maknawi menurut para ulama itu lebih inti daripada pemakmuran hissi. Sehingga lebih bagus kita ini memakmurkan masjid secara maknawinya, meskipun hissinya juga jangan ditinggalkan. Inilah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah. Kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim. Walhamdulillah rabbil alamin.